Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansyuri Nayovina Damayanti, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajul Rasyidin. Kita akan mengetahui perjalanan strategi PT Bursa Efek Indonesia. Itu sebuah perusahaan menyediakan sarana perdagangan efek, membuat likuiditas suatu instrumen itu yang dapat mengalir dana secara cepat pada efek yang telah dijual. Mari kita mulai dengan memahami bagaimana Bursa Efek Indonesia berkembang seperti sekarang. Sejarah PT Bursa Efek Indonesia. Pasar modal Indonesia telah ada sejak tahun 1912. Pasar modal itu untuk sejumlah produk keuangan jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Di dalam pasar modal ini, biasanya merujuk pada Bursa Efek Indonesia, di mana perdagangan saham dan obligasi dilakukan. Adapun manfaat pasar modal bagi emiten, yaitu dana yang dihimpun berjumlah besar dan dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana telah selesai, sedangkan manfaat bagi investor, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pasar modal dalam konteks yang lebih ketat fokus pada peran perdagangan efek dan signifikan Bursa Efek sebagai pusat kegiatan keuangan yang mendukung distribusi modal yang efisien dan memberikan likuiditas bagi investor pada penerbit. Bursa Efek Indonesia telah ada pada zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuka kembali Bursa Efek Jakarta yang resmi dibuka pada tanggal 10 Agustus 1977 oleh Presiden Soeharto dengan tujuan memperkuat pasar modal Indonesia dan meningkatkan efisiensi di dalam perdagangan. Tujuan dan fungsi Bursa Efek Indonesia dalam jembatan pasar yaitu sebagai sarana bagi perusahaan untuk menjual saham dan instrumen keuangan ke publik serta untuk memfasilitasi para investor dalam membeli dan menjual efek. Visi misi PT BEI, misi ini mencerminkan tujuan Bursa Efek Indonesia untuk menjadi pusat pasar modal yang mampu bersaing di kawasan Asia Tenggara dan diakui karena kepercayaan dan profesionalitasnya. Adapun misinya, misi ini membantu perusahaan dalam mendapatkan dana melalui pasar modal sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Moto perusahaan BEI yaitu menuju pasar modal yang modern, kredibel dan berdaya saing global, yang mana moto ini mencerminkan visi dan misi BEI untuk menjadi bursa efek yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan pasar modal yang transparan, efisien, dan kompetitif di tingkat internasional. Menurut Steiner dan Milner, strategi merupakan penentuan misi suatu perusahaan, pengaturan sasaran organisasi, dan memperkuat elemen internal dan eksternal. Adapun manajemen strategi yaitu analisis lingkungan internal, yang mana proses untuk mengenali dan mengidentifikasi berbagai elemen dalam perusahaan seperti sumber daya, pengembangan manajemen, dan kolaborasi tim. Sedangkan analisis lingkungan eksternal yaitu suatu strategi untuk mengevaluasi berbagai peluang dan ancaman eksternal perusahaan. Terdapat analisis SWOT yang mana berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan serta peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi. Proses analisis ini berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Itu di dalam perusahaan Bursa Efek Indonesia terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Peluang di dalam perusahaan Bursa Efek Indonesia, meningkatnya keterlibatan investor lokal, literasi keuangan, dan inklusi dapat menarik lebih banyak orang untuk berinvestasi di pasar modal, serta berkolaborasi dengan fintech dapat membantu meningkatkan akses masyarakat ke pasar modal seperti platform digital untuk transaksi saham. Adapun ancamannya, perubahan ekonomi dan geopolitik global yang berubah seperti suku bunga di Amerika Serikat atau konflik geopolitik dapat mengaruhi arus investasi ke dalam Bursa Efek Indonesia. Perusahaan Bursa Efek Indonesia terdapat strategi integral, yang mana strategi integrasi terdiri dari integrasi vertikal dapat membangun kerjasama yang lebih kuat dengan institusi yang mendukung pasar modal seperti OJK untuk mengembangkan infrastruktur yang mendukung perdagangan saham. Strategi intensifikasinya memperkenalkan produk-produk di pasar modal seperti saham syariah dan dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF, menciptakan instrumen keuangan inovatif seperti obligasi hijau atau green bonds atau suku untuk menarik minat investor yang memiliki preferensi khusus. Nah, strategi diversifikasi ini merupakan pendekatan dilakukan oleh perusahaan untuk memperluas pasar atau beroperasi di beberapa bidang usaha yang berbeda. Perusahaan yang mengimplementasikan diversifikasi dapat dikenal melalui laporan keuangannya, yaitu perusahaan yang memiliki lebih dari satu segmen usaha. Selanjutnya, strategi defensif memperkuat sistem perlindungan siber untuk menjaga keamanan data transaksi dan meningkatkan kepercayaan dari para investor. Yang mana strategi divestasi ini yaitu tindakan menjual satu divisi atau bagian dari perusahaan. Ini bisa juga menjadi bagian strategi pengurangan ukuran yang lebih luas untuk melepaskan perusahaan dari bagian-bagian yang kurang menguntungkan. Selanjutnya, strategi generic porter dalam perusahaan Bursa Efek Indonesia di dalam kepemimpinan biaya. Tujuan utamanya adalah untuk menjadikan BEI lebih kompetitif dibandingkan dengan bursa efek di kawasan seperti Bursa Malaysia atau Singapore Exchange atau SGX. Selanjutnya, diferensiasi. Dengan diferensiasi ini, BEI dapat menyasar investor yang mencari keunikan atau nilai tambah dibandingkan dengan bursa lainnya. Strategi fokus menekankan pada perusahaan berbasis UMKM untuk meningkatkan keterlibatan finansial di Indonesia. Dengan strategi fokus, BEI dapat memperkuat posisi kompetitifnya di sektor pasar tertentu yang masih belum sepenuhnya tergarap. Selanjutnya, struktur organisasi di dalam perusahaan Bursa Efek Indonesia, yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang memutuskan kebijakan strategis yang tidak menjadi kewenangan Dewan Komisaris atau Direksi. Selanjutnya ada Dewan Komisaris, Direktur Utama, yaitu mengkoordinasikan direktur lainnya dan mengawasi satuan pemeriksa internal. Kesimpulan perusahaan Bursa Efek Indonesia dengan analisa SWOT, strategi integrasi, generic porter dan struktur organisasi dapat digunakan secara efektif untuk menilai strategi Bursa Efek Indonesia dalam pengelolaan pasar modal. Jadi, perusahaan Bursa Efek Indonesia merupakan bursa saham yang memfasilitasi perdagangan saham, pendapatan tetap, instrumen derivatif, reksadana, saham, hingga obligasi yang berbasis syariah. Saat ini,
BEI berfungsi sebagai pusat aktivitas pasar modal Indonesia, menawarkan berbagai produk seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif, dengan sistem perdagangan elektronik yang modern dan transparansi yang semakin baik. BEI terus berusaha untuk meningkatkan keterlibatan investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi pemahaman lebih dalam tentang perusahaan Bursa Efek Indonesia yang berperan penting di dalam perekonomian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.